Oke pemirsa, terima kasih banyak karena Anda masih tetap setia mengikuti program Dialog Development dengan tamu Pak Muhammad Nawir. Pak Nawir, saya ingat waktu dulu sekali itu saya masih muda sekali di Mesir, Kairo. Itu di perbatasan wilayah pemukiman para diplomat yang tentu saja sangat mahal itu. Pemerintah Mesir membangun suatu gedung apartemen yang sangat besar untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini suatu hal yang menarik sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Apalagi tadi Anda menceritakan bahwa konsep itu sebenarnya sangat penting saat ini supaya masyarakat berpenghasilan rendah tidak makin terpinggirkan. Ya. Dan kelihatannya konsep ini masih jadi tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara para tuan tanah dan para politisi juga demikian dengan para birokrat kita. Ini bagaimana ini mengurai benang kusut ini? Iya, saya kira tadi contoh di Mesir benar. Saat ini pun kalau kita mereferensi, saya tadi kebetulan dalam sebulan terakhir saya dari Algier, di Tripoli juga kita lihat di Cina dan mungkin di negara-negara lain, maka untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini pemerintah memang tidak boleh tinggal diam. Memang selama ini kantor Menpora melakukan bantuan melalui dana alokasi untuk subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Dan kalau kita lihat visi misi dari kantor Menpora dan sasaran-sasarannya, memang bagaimana membantu subsidi dengan anggaran yang tersedia tadi. Nah sebetulnya kita semua paham bahwa APBN kita serba terbatas. Nah sebetulnya mestinya visi dari Menpora mesti ditambah tadi. Jadi tidak usah ada kaitannya dengan APBN, tapi melalui satu policy, kebijakan dan tegas yang berpihak kepada penyediaan rumah untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti tadi contoh tadi dan saya tadi nyebut Cina dan negara-negara lain, itu memang mereka punya policy, punya plot untuk tanah-tanah tertentu di perkotaan, itu peruntukannya adalah untuk bangunan rumah yang masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan peruntukan yang sudah, tata ruang yang sudah diplot tadi, pemerintah kalau memungkinkan menguasai tanah itu agar tanah itu harga jualnya tetap rendah. Kebetulan banyak tanah-tanah itu yang di kota Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung, dan kota-kota lain. Banyak tanah-tanah tersebut yang sebetulnya masih di dalam kekuasaan pemerintah atau BUMN yang bisa menjadi untuk ditujukan untuk rumah-rumah berpenghasilan, penduduk berpenghasilan rendah. Karena apa? Dengan tanah yang sudah tertentu yang murah tadi di tengah kota, maka penduduk mempunyai kesempatan tinggal di tengah kota. Karena terjangkau ya, karena harga tanahnya murah, terus bangunannya murah. Seperti di Cina itu, tanah itu dipatok, misalnya tanah di tengah kota untuk apartemen murah. Sudah dipatok harga jual tanahnya sekian. Maka mereka melakukan tender kepada developer. Dilakukan tender, siapa yang bisa membangun apartemen dengan harga yang paling murah, dengan harga tanah yang sudah tertentu tadi. Nah, tendernya adalah misalnya ikut tender 10 developer, maka siapa yang bisa akan menjual apartemen tadi yang paling murah, maka dia yang menang ya. Tentunya ada konsep desain dan nah itu tentu menarik. Jadi tender terbuka gitu, tidak melalui suatu kasak kusuk. Sehingga efisien. Nah, saya kira kantor Menpora harus mempunyai political will yang kuat, tanpa harus keterbatasan dengan. Pak Nawir, kalau kita lihat Indonesia ini sekarang kan sebuah demokrasi, di mana peran politisi sangat vital, sangat strategik. Dan kita ketahui para politisi di Indonesia itu selalu mengklaim dirinya sebagai pejuang rakyat. Tapi kalau kita lihat kenyataannya bahwa political will bagi pembangunan perumahan rakyat ini kan masih sangat lemah. Nggak cuma pembangunan perumahannya, infrastrukturnya pun demikian. Sehingga perumahan rakyat atau pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah ini identik dengan kekumuhan. Kekumuhan ya rumahnya, ya infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Jadi ini kan jadi repot. Bagaimana Anda mengatasi hal-hal seperti ini? Ya, ini memang kewajiban kita semua di dalam
memperhatikan kesejahteraan masyarakat ya, karena kesejahteraan masyarakat salah satu tolak ukurnya adalah ketersediaan perumahan yang layak bagi masyarakat, terutama dan masyarakat ya, berpenghasilan rendah, termasuk infrastruktur. Nah, memang pemerintah sudah memperhatikan itu, tapi memang anggaran yang dialokasikan memang sangat minim, banyak prioritas anggaran lain ke tempat lain. Nah, yang saya sampaikan tadi sebetulnya butuh political will. Itu kita sadar bahwa anggaran kita terbatas. Oleh karena itu sebetulnya pemerintah bisa melalui suatu kebijakan-kebijakan yang tidak harus tergantung dengan anggaran tadi. Misalnya tadi ya plotting penyediaan tanah-tanah di perkotaan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan yang masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga tanah tadi itu tidak berfluktuasi mengikuti harga pasar gitu. Karena kalau selama ini dibiarkan mengikuti mekanisme harga pasar atau mengikuti NJOP, maka masyarakat rendah bagaimanapun juga selalu akan menjadi terpinggir gitu. Tinggalnya mereka jauh dari pusat tempatnya dia kerja. Dan sebetulnya dengan tinggal menyebar begitu pemerintah juga secara tidak efisien. Kenapa? Karena pemerintah akhirnya harus menyediakan infrastrukturnya yang menyebar seperti jalan, drainase, air minum, telepon, listrik. Itu kan juga menjadi tidak efisien juga. Tapi ada kata mereka tinggal lebih padat di tengah kota, maka kebutuhan infrastruktur tadi relatif bisa ini. Belum layanan transportasinya, public transportation. Dan akibatnya banyak orang-orang berpenghasilan rendah itu nekat tinggal di bawah jembatan, membangun gubuk-gubuk di dekat tempat mereka bekerja, karena mereka sadar betul kalau mereka tinggal di perumahan yang resmi mereka nggak akan mampu. Terlalu mahal di bantaran sungai. Kata mereka gaji gue mentok dia ongkos dong kalau gitu ini. Sementara sekarang ini pemerintah di kota-kota besar ini kan juga sedang giat-giatnya mempercantik diri dengan membabat habis perumahan-perumahan atau tempat-tempat pemukiman kumuh yang tidak resmi atau liar gitu. Itu kan sebenarnya boleh dikatakan tidak fair juga ya. Ya, karena kalau di Malaysia kalau pemerintah gusur penghuni liar, rumah liar, maka sebelum penggusur dia harus menyediakan dulu rumahnya. Digusur, dipindah ke sini, ke rumah itu. Kalau di sini gusur aja. Jadi pada akhirnya mereka tercabut dari haknya sebagai berkehidupan. Untuk dia memenuhi kebutuhannya sendiri pasti kan tidak mampu. Ini juga perekonomian bisa jadi rugi kalau buruh-buruh akhirnya tidak bisa bekerja kan. Untuk apa bekerja kalau duitnya habis di ongkos? Kan begitu. Atau paling tidak mereka akan menuntut penghasilan lebih mahal, dan ini bisa menjadi beban bagi perusahaan-perusahaan kita yang kebanyakan juga masih belum berstandar internasional kalau kita berbicara efisiensinya. Oleh karena itulah mungkin dalam hal ini kan perumahan ada suatu departemen yaitu kantor Kementerian Perumahan Rakyat. Mungkin masukan kami adalah bahwa kantor Kementerian Rakyat memang mempunyai visi dan sasaran. Saya lihat sasaran-sasarannya adalah dalam membantu penyediaan perumahan mensubsidi itu yang pada akhirnya angka-angkanya jauh dari mencukupi dari kebutuhan masyarakat Indonesia karena mengandalkan daripada tersedianya APBN. Oleh karena itu sebetulnya Kementerian Perumahan Rakyat sebetulnya bisa melakukan suatu upaya-upaya melalui regulasi yang tidak harus mengandalkan dari APBN, seperti salah satu contoh tadi dengan suatu plotting kota. Memang sekarang ini karena dengan otonomi daerah, kementerian atau pemerintah pusat di sektor perumahan tidak mempunyai suatu hubungan langsung karena Pemda mempunyai policy masing-masing. Namun begitu saya yakin dengan pemerintah pusat yang kuat bisa memberikan suatu model-model kepada Pemda, karena toh pada hakikatnya Pemda juga berkewajiban menyediakan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan layak huni. Dan tapi sekarang ini kelihatannya masih menjadi tren besar untuk membangun
pemukiman rakyat secara horizontal, sehingga kalau kita ke daerah-daerah itu banyak sekali itu komplek-komplek perumahan baru di tengah sawah gitu kan. Itu saya juga membayangkan ini tentu mahal sekali, baik bagi pemerintah yang harus menyediakan infrastrukturnya, terbaik bagi mereka yang bermukim di situ, dan juga pertanian kita makin lama akan makin kehilangan produktivitas. Sementara itu yang kelihatan muncul perumahan-perumahan susun ini adalah yang untuk penghasilan kelas menengah ke atas justru. Nah ini bukan, ini sebenarnya kan tidak benar itu. Ya itulah yang apa namanya tadi, ini soal budaya ya. Tapi saya yakin budaya untuk tinggal di rumah vertikal ini lambat laun akan bisa menjadi terbiasa. Kalau kami perhatikan sekarang ini tumbuhnya apartemen kelas menengah bawah ya, yang di daerah-daerah CBD ini itu adalah perubahan budaya, karena itu yang nempati adalah orang kita sendiri. Manajer-manajer muda, dan karena tinggal dekat kantor praktis, dekat mall, dekat fasilitas-fasilitas pendidikan, mereka sudah rasakan dibanding harus misalnya tiap hari menempuh 2 jam pagi, 2 jam sore. Ya, seperti saya. Terus belum kalau pas banjir lebih parah lagi. Iya, kan belum gitu. Ada truk mogok itu langsung keluar, jadi 3 jam jadi 5 jam. Lah itu. Sekarang orang udah dengan kondisi itu menjadi terbiasa tinggal di apartemen. Nah pemerintah lah harus melanjutkan ini melalui policy-policy agar apartemen ini terjangkau. Karena kalau dibiarkan mekanisme pasar, maka yang survive adalah mereka yang berpenghasilan menengah atas. Yang pastikan pemerintah sekarang ini sangat tergantung pada parlemen. Dan di parlemen itu banyak sekali politisi yang punya hobi bisnis tanah. Nah itu saya kira salah satu permasalahan. Dan bagaimanapun juga Pak Nawir, menarik sekali apa yang Anda ungkapkan, dan saya percaya ini akan bermanfaat bagi pemirsa kita. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa lagi dalam Dialog Development episode berikutnya.